Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black ya. Dan di video kali ini gue dapat request dari Ben Hatris ya. Request PC Core i7 6 jutaan kalau ada. Oke, linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang pengen punya PC pokoknya budgetnya 6 jutaan, linknya akan ada di deskripsi. Jadi langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian ini link PC dan PC yang full set ya. Ini yang ini dari Faiza Computer, PC Gaming Editing, Core i7 RAM 16GB dengan SSD 240GB ya. Untuk VGA kalian bisa milih dari GT 6102GB, 7102GB, 732GB dan 730 lagi yang 4GB. Ini dari Faiza Computer yang udah terjual sebanyak 66 kali. Jujur, kalau untuk Faiza Computer gue udah salah satu toko online yang trusted lah untuk jual PC. Ini kalau nggak salah dia daerah Bandung ya, udah hafal gue. Dia pakai i7 860, which is masih generasi pertama tahun 2009. Karena lu suruhnya nggak ada kejelasan i7 generasi berapa, jadi gue asumsinya pakai yang i7 nanti i7 gitu loh. Tapi gue masih kasih kalian link PC alternatif yang tanpa i7 tapi jauh lebih better daripada i7 860 ya. Ini 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 2,8 GHz dengan turbo max-nya 3,46 GHz dengan TDP 95 watt ya. Ya wajar sih ya, kemarin tahun 2009 dengan litografi 49 nanometer ya. Pada zamannya ini mahal sih, termasuk yang mahal dengan harga 4,3 juta. Casing PC-nya pakai Battleground, power supply-nya 380 watt, 380 watt SIM 5. Ya, kalau menurut gue sih, kalau lu budgetnya sekitar 7 juta, lu bisa racik sendiri lah. Gue racikin bisa sebenarnya. Gitu ya guys ya. Jadi kalau mau racik bisa Saweria atau mungkin di Instagram, ya gitulah. Oke, lanjut. Link akan ada gue taruh di deskripsi. Siapa tahu lu masih tertarik pengen punya PC Core i7 860 ya silakan aja. Tapi gue masih kasih kalian link-link yang menurut gue lebih better lah gitu ya. Yang kedua, ini PC rakitan i5 sudah generasi ke-10 2400. Kalau nggak pakai F, otomatis lu bisa nyalain PC lu tanpa harus pakai VGA eksternal gitu. Ini pakai UDH 630 dengan 8GB SSD 255GB SSD-nya dan hard disk-nya 2TB. Ini memang terjual sekali, tapi menurut gue harganya oke lah. Dan ini udah ada star ya. Lu jangan lihat dari apa link yang gue taruh di deskripsi, tapi lihat dari tokonya nih guys. Lu lihat dari tokonya guys ya. Gitu guys. Ini toko udah ada bintang star ya. Produknya 166, pengikutnya ada 2,2 ribu, bergabung sejak 4 tahun lalu. Gitu. Jadi ini udah kalian udah bisa lihat 88 kali terjual, 5 kali terjual, 21 kali terjual. Jadi kalian jangan patokannya jangan di link PC gue juga. Link PC akan gue taruh di deskripsi, tapi lihat dari tokonya juga gitu loh. Ini kan dari Hendrawidya ya. Kalian klik link tokonya, besok kalian lihat nih semua produknya ada 96, penilaiannya 4,7, 386 penilaian, bergabung sejak 4 tahun lalu. Nggak mungkin ini nggak trusted gitu loh ya. Harganya kurang lebih 7 juta. Kalian udah dapat PC dengan Core i5 2400 ya, generasi ke-10. Mantep sih. Ini udah 6 core 12 thread dengan base prosesor frekuensinya 2,9 GHz dengan max turbonya bisa sampai 4,3 GHz guys. Dengan TDP-nya cuma 65 watt karena dia cuma pakai 14 nanometer kemarin tahun 2020, which is baru usia 2 tahun. Mantep sih. Deskripsi produknya pakai i5 2400 dengan MSI H510 Pro, RAM-nya 8GB, satu keping, berarti dia jalan di single channel. Saran gua, lu ambil 8GB lagi, which is dengan frekuensi yang sama, lu request lagi, bang minta dual channel gitu. Pakai VGA UHD 630, berarti pakai dari iGPU-nya Intel dengan SSD Midas 256GB. Hard disk-nya gila banget, 2TB lu buat nyimpen game-game sih gila sih. GG sih guys. Gitu guys ya. Dari tokonya udah trusted lah, gue udah yakin kalian bakal puas banget lah ya. Gitu guys. Yang ketiga nih, ini kita PC gaming full set Core i5 4570 ya. Dia keluaran tahun 2013. Generasi keempat, quad core dan hyper threading, frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz dan turbo max-nya 3,6 GHz guys. Pakai hard disk 500GB, SSD 20GB, pakai VGA GT 1030. Oke, mantap ini. Kalau PC-nya doang 6,8 ya mending full set gitu loh. Kalau paket C, ini gua nggak tahu ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya perbedaannya apa antara PC full set dan paket yang C ya.
Kita lihat dulu dari Komputindo.co. Ini salah satu toko, kalau dari namanya sih udah enak dibaca gitu loh. Coba kita baca. Bergabung sejak 5 bulan lalu, pengikut udah ada 2000. Oke. Gua nggak tahu ini victim gimana, tapi nggak victim ini. Terjual 822, 786, 776. Ini udah gila sih. Mantap lah. Garansi supplier Intel Core i3 ya. Mantap sih ini. Untuk link pembelian akan gue taruh di deskripsi. Kalau kalian masih tertarik, kalian bisa klik link, habis itu klik link yang ada di deskripsi, habis itu kalian gas aja langsung beli. Dari tokonya pun ini udah menurut gue ini udah trustable banget ya. 205 kali penilaian, kece lah. Dengan i5 4570 dengan 4 core 4 thread dengan memakai 22 nanometer, 84 watt, keluaran tahun 2013 dan diberhentiin peluncuran pada tanggal 2017 guys ya. Oke. Memakai RAM 8GB DDR3. Oke, di sini masih pakai DDR3 ya. I see. Jujur sih, masanya di sini udah pakai VGA GT 1030 sih. Sedangkan yang di sini, tapi jujur kalau gue boleh milih, lu better ambil yang ini sih. PC rakitan i5 10400 UDH 630. Lu jangan lihat dari toko, jangan lihat dari apa yang lu lihat sekarang nih, tapi lihat dari tokonya, toko online-nya. Ini kan Nenet Komputer. Aduh namanya. Produknya ada 166 nih. Udah terjual sebanyak 386 penilaian gitu loh ya. Bergabung sejak 4 tahun lalu, kalian udah bisa lihat 88, 5 kali terjual, 21 kali terjual. Jadi ini udah salah satu trustable toko. Jadi kalian bisa klik link yang akan gue taruh di deskripsi, dan kalau kalian tertarik kalian bisa beli. Menurut gue dengan budget 7 juta kalian udah dapat i5 10400 sih. Dengan harddisk 2 TB dengan RAM 8 GB itu the best lah. Gitu guys ya. Habis itu kalau kalian tertarik juga nih, gue mau pakai i5 4570 aja nih, udah full set nih. RAM-nya 8 GB nih, udah ada VGA juga nih, GT 1030 nih. Udah gue mau ambil yang ini aja. Ya udah, tapi kalau gue disuruh memilih, gue akan milih yang ini sih, gitu. Tapi ini pun juga oke gitu, dengan memakai GT 1030 dengan harga VGA yang sekarang lagi mahal-mahalnya, gitu guys ya. Untuk paket B-nya nih, kita lihat dulu paket A-nya. Paket A-nya cuma 7 juta, mahal lah. i5 4570, RAM 8GB, GT 1030 2GB, colorful, oke lah ini. Non pixel, monitornya 19 pixel maksudnya. Oke. Yang paket B, i5 4570, bedanya apa dong? Oh, yang paket B PC-nya doang. Kalau yang paket B PC doang harganya 5,7 juta lah. Jadi 5.780.000 otomatis. Ya, kalian hitung aja sendiri lah ya. Untuk paket C 7,3 juta dengan i5 4570, RAM 8GB, VGA GT 1030 kayak gila. Gitu ya. Oke ya. Kita lihat dulu nih. Ini gua dapatnya i5 3470 guys. Belum yang i5 mana tuh? 4570 gitu. Versus i7 860. Ini kita bandingin aja, dari segi FPS aja udah unggul i5 3470 gitu. Karena i5 3470 juga keluaran tahun 2013 gitu. Sedangkan dia tahun 2009 nih untuk i7 860. Udah beda 4 tahun gitu. Udah beda generasi juga gitu. Yang ini udah i5 generasi ketiga, ini masih i7 generasi pertama. Jadi tapi untuk i7 860 pun bisa main game seperti ini dengan jalan di 30 fps, itu sangat amat mengagumkan. Apalagi dia masih bisa main game-game di tahun mungkin 2015, 2016, itu masih gila banget sih menurut gue sih. Tapi ya i5 3470 masih lebih unggul lah kalau menurut gue ya. Emang udah faktanya gitu, kan menurut gue lagi. Dari FPS aja udah kelihatan lebih unggul i5 3470 dibanding i7 860. Tapi hebatnya i7 860, walaupun dia keluaran tahun 2009, which is tapi dia masih bisa ikut main game-game kekinian gitu dengan 4 core dan 8 thread-nya kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya, menurut gua sih udah the best lah. Jadi kalau lu buat editing pun i7 860 dengan 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesor 2,8 GHz udah oke lah. Cuma ini TDP-nya agak gede sih, 95 watt dengan litografi 45 nanometer keluaran tahun 2009. Ya gitu. Ya. Ini i5 4570 juga udah the best lah ya. Oke, ini i5 3470 ya. Ini coba i5. Sekarang karena kita lihat dulu deh gaming deh. Kita lihat satu-satu deh. i7 860 game. Dia pakai VGA-nya yang jelas GT 710 DDR2 GB DDR3. Oke.
GT 710 nih, kita lihat. Nah, X aja ya. Jadi untuk kalian nih para gamer yang main Valorant pengen punya PC full set, linknya akan gue taruh di deskripsi guys. Ini gue asumsi pakai kalian ambil yang GT 730 which is yang 6,8 7 juta lah. Untuk main Valorant di settingan lo kalian dapat sekitar 100 FPS lebih nih. Sekitar 90 FPS menurut gue kecil lah. Kalau kalian mau main di settingan rata paling ini medium ya, dapat 54 FPS 60 FPS gitu. Apalagi dengan monitor kalian yang 60 Hz ya pasti support lah ya. Tadi untuk GTA 5, tadi i7 860 10 GB RAM ya. Ini kita cuma dapat tadi RAM-nya 8 GB kalau nggak salah tadi yang tadi saya baca ya. 16 GB 2 kali 8. Oke, salah gue, my bad ya. Dapat sekitar 20-30 FPS. Sedangkan GTA 5 itu udah jauh banget. Nggak mungkin GTA 5 keluar tahun 2009 gitu. Sedangkan 2009 itu masih zamannya GTA San Andreas kan. Gua nggak tahu dia keluar tahun berapa tuh GTA 5. Kocak. Oke, tapi dia masih support loh. Oke, jadi buat kalian kalau merasa pengen main GTA 5 dengan PC yang gua taruh di deskripsi ini, Faiza Komputer, silahkan beli ya. Oke, lanjut aja. Yang kedua, i5 10400 sih ini udah nggak perlu diragukan sih ya. Kita lihat 630 gaming, kita pakai ini di sini dia cuma pakai RAM 8 GB 1 keping. Oke, 1 kali 8. Linknya akan gue taruh deskripsi. Ini tokonya udah trusted banget, percaya sama gue, linknya akan gue taruh deskripsi. Jadi kalian membantu lah para toko-toko supaya dia makin rame dan berkembang. Gue juga membantu sih teman sih ya. Anjay. Core i5 10400 plus UHD graphics 630 main GTA 5. Kita lihat. Ini dia pakai setting mode sih, nggak sih? Gue nggak ngerti nih. Untuk FPS rata-ratanya dia dapat di 36 FPS guys. Which is dengan main GTA 5 di 30 FPS sih itu udah playable banget lah. Kecuali lu main di angka 20-an atau 10-an itu sampah banget sih. Karena gue udah ngalamin main game-game yang cuma 5-6 FPS gitu loh. Gue udah jalanin semua cok. Untuk game-game ya di komputer kentang. Bukan komputer kentang lagi coy, komputer busuk anjing. Gitu ya. Jangan toksik. Jadi untuk GTA 5 bisa jalan di sekitar 30 fps dengan Core i5 10400 plus UHD graphics 630 GTA 5 ya. Dengan dia RAM-nya 2x8. Saran gue upgrade RAM-nya lagi jadi dual channel karena perbedaan single channel dan dual channel itu sangat amat signifikan. Jadi sekali lagi kalau kalian merasa, "Bang, gue mau single channel dulu deh, ntar ada duit baru upgrade lagi," ya silakan. Nah, ini cuma perkara tinggal upgrade VGA doang. Upgrade VGA sama RAM-nya ya. Udah simple itulah. Habis itu buat editing, buat gaming, buat live streaming, buat recording, menurut gue ini masih relevan banget. Apalagi kalau kalian pengen jadi live streamer dengan budget yang cukup pas-pasan lah. Ini masih recommended banget. Linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Gue harap kalian bakal beli PC ini karena gue yakin ini bakal bener-bener bikin kalian puas gitu. Lanjut yang terakhir, Core i5 4570. i5 4570 dengan GT 1030. Nah, sebenarnya ada di pencarian. Kenapa nggak ada, kocak? Dapatnya 4460, 45. Nice. Jadi di sini gue dapatnya dari game Fortnite. i5 4570 dengan GT 1030 Fortnite Season 6 Arena Performance Mode. Jadi ini mungkin settingan rata kiri. Dia dapat di sekitar 70 fps. Ini kok kayak anime. Dapat di sekitar 70 fps Party Royale. Gue bukan anak Fortnite sih by the way. Heboh banget dah. Dapat sekitar 80 frame per second. Jadi untuk main Minecraft menurut gue ini masih the best lah. Buat live streaming pun menurut gue, tapi dia masih DDR3 i5 4570. Dia 4 core 4 thread. Buat recording oke lah, buat recording, buat editing, buat gaming oke lah. Tapi kalau buat kayak apa ya, live streaming enggak lah, gua gitu rekomendasi sebenarnya sih. Tapi kalau kalian mau coba ya silakan aja. Ini dia juga TDP-nya lumayan lah, 84 watt ini. Saran gue sih ini sih kalian beli yang full set aja lah. Kalau beli, jujur kalau untuk beli komputer, beli barang-barang yang elektronik, saran gue beli yang mahal-mahal sekalian gitu, biar nggak nyesel di kemudian hari sih.
Tapi ya balik lagi sih, barang mahal pun terkadang nggak menjamin kepuasan seseorang gitu. Karena balik lagi dari fungsinya, kamu tujuannya mau apa gitu. Kalau mau live streaming budgetnya sekian, masa iya lu tujuannya cuma buat Microsoft Excel sama Microsoft Word, tapi lu beli PC 20 juta tuh apa kaidahnya gitu loh ya. So, gua rasa gue udahin dulu videonya. Link akan gue taruh di deskripsi. Jadi yang pertama ini PC gaming editing Core i7, ini masih generasi pertama. Nah, kalau kalian merasa Core i7 keren ya kalian bisa beli gitu ya. Ini kalau saran gue sih yang inilah, i5 2400, tapi ini cuma PC-nya doang. Tapi better yang inilah, lu tinggal upgrade lagi, RAM-nya 1 keping lagi, tambahin VGA lah, udahlah. Bisa GTX 1950 Super lu tambahin lah gitu ya. Yang terakhir PC gaming full core i5 4570 dipakai VGA GT1030 nih. Lu bisa ambil yang paket C aja lah, yang full set. Oke? Jadi gua rasa videonya sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa like. Semoga channel ini juga semakin berkembang dan gua bisa lebih memberikan kalian kualitas dan kuantitas yang lebih baik lah untuk kedepannya ya. So, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video tech selanjutnya. Dan gua balik. Ciao, bye bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를 보여줘